Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qala alladzina haqqa 'alaihimul qaul. Berkatalah orang-orang yang telah diberikan ketetapan hukum pada mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, haula'il ladzina aghwaynahum kama ghawaina. Wahai Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Mereka ini semuanya ya Allah, ya, orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Ini nanti di hari kiamat ini dikumpulkan semua orang, pemimpin dan yang dipimpin, pemimpin masyarakat. Para penguasa kalau bisa baca ayat ini, maka bisa berhati-hati. Semua kita calon-calon, ya, pemimpin masa depan, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Kesempatan nikmat hadir di Masjid Fastabiqul Khairat dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan mengikuti kajian. Semoga hadirnya kita di majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat 165, kita baca sampai 167. 165 sampai 167. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke 165, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang hakikat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, bertauhid kepada Allah, yang seharusnya kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Namun demikian, ada juga di antara manusia yang tak beriman kepada Allah, yang cintanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti terkait dengan konsekuensi orang yang beriman kepada selain Allah, lalu kemudian apa yang akan mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Wa minan nas, dan di antara manusia, para ulama tafsir mengatakan bahwa minnya ini adalah litab'id, sebagian. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia, man, ada siapa manusia itu, yattakhidhu min dunillah, yang menjadikan apa? Selain Allah, andada, sebagai andada, sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala itu kahubbillah, sama seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari penggalan ini dapat kita perdalam, anna minan nas man la ya'kil tilkal ayat allati dallat ala wahdaniyatillahi wa qudratih. Ada sebagian manusia yang tidak memahami tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa balaghat bihim al-jahala annahum yakhda'una li ba'dil makhluqat khudu'ahum lillahi bizamihim annaha musyabahah wa umathila wa munadhira. Dan mereka meyakini atau beranggapan bahwa ada dari makhluk Allah yang sama posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan mereka. Ini karena apa? Karena kejahilannya. Padahal sudah ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan ayat-ayat Qur'aniyahnya dan dengan ayat-ayat kauniyahnya, alam semesta ini, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Makanya pada ayat sebelumnya itu dijelaskan tentang adanya lautan, penciptaan langit dan bumi serta isinya, itu supaya apa? Diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa menciptakan, mengatur, menghidupkan dan mematikan. Gitu. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Tapi ternyata ada di antara manusia kemudian menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Anda ada di sini, di antara para ulama mengatakan
ini bisa bermakna, andada ini bisa bermakna sekutu bagi Allah, berhala, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang kedua, andada ini ya, dipahami dengan para arwah leluhur yang kemudian arwah itu disembah. Para arwah itu disembah, menyembah roh. Dan yang ketiga, andada ini dipahami tentang adanya kuboro, para pemimpin, para penguasa yang diikuti, para penguasa yang diikuti, yang kemudian seakan-akan sama seperti apa? Dia itu disembah. Karena saking ya, apakah karena saking cintanya atau karena saking takutnya kepada yang dipimpin, kepada yang memimpinnya. Ada 3 pemahaman tentang andada ini. Nah, ternyata terkait dengan sekutu ini, maka kemudian sebagian dari manusia itu yuhibbunahum kahubbillah. Mereka benar-benar mencintai, berpartisipasi, kan gitu kan. Nah, mereka mengagungkan, ya, kemudian mereka loyal, wala kepada mereka. Nah, ini kemudian berbeda dengan orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kebalikannya, kalau orang yang beriman itu kecintaannya lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor satunya orang yang beriman, yang dicintai adalah Allah. Maka di dalam hidupnya yang diperjuangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya, dalam muamalahnya, semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya. Berbeda dengan orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sesuatu, beraktivitas, bahkan dia ketika berjuang dalam kehidupannya atau di dalam ya melakukan suatu perbuatan, niatnya itu bukan karena Allah, ya, bukan karena kecintaannya kepada Allah. Bisa jadi orang melakukan kebaikan, tapi kecintaannya bukan kepada Allah, keimanannya bukan kepada Allah, tetapi selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Al-Bukhari wa Muslim, kemudian ditanya, Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyuz dzambi a'zam?" Wahai Rasul, dosa yang paling besar itu dosa seperti apa ya Rasul? Qala an taj'ala lillahi niddan wa khalaqah. Dosa yang paling besar itu kata Rasulullah SAW adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah, membuat sekutu bagi Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ini sebenarnya logika yang sederhana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kok bisa-bisanya kita ini kan diciptakan oleh Allah, yang disembah selain Allah? Makna lainnya adalah kenapa sebagian manusia itu menyembah sesembahan yang tak pernah menciptakanmu dan tak pernah menciptakan alam semesta, dan tidak ada hasil karya ciptaannya, satu pun tak ada.
Itu kan logikanya, kok bisa gitu? Ada Tuhan disembah, padahal Tuhan itu tak pernah menciptakan sesuatu apapun. Dia tak pernah menciptakan manusia, bahkan dia dilahirkan oleh manusia. Itu kemudian disembah. Dia tak pernah menciptakan. Sesembahan itu tak pernah menciptakan, satu makhluk pun tak pernah. Tapi kenapa itu disembah? Diagungkan, dimuliakan, dicintai. Nah, ini kemudian apa? Rasulullah menyampaikan dengan logika sederhana, mana di antara sesembahan yang kalian sembah, kan itu bahasa mafhum, ya, mafhumnya yang bisa kita pahami. Ya, mana Tuhan yang kalian sembah, ciptaannya mana? Gitu. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka layak dia untuk kita sembah. Nah, wa fil asma'ikumullah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman itu, dia sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu. Ini nanti dalam Al-Baqarah ayat 165, waktu lalu sudah kita bahas. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'an. Jika seandainya orang-orang yang melakukan kezaliman itu, orang-orang melakukan kesyirikan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mengetahui, ya, ketika mereka melihat siksa, id yarawnal azab, ketika mereka melihat siksa di akhirat, barulah mereka akan tahu annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini juga dapat kita pahami bahwa sesungguhnya di alam semesta ini yang maha kuasa, yang maha menghidupkan, mematikan, menyehatkan, memberikan sakit, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa. Dari sini juga dapat kita pahami, jangan sampai kita kemudian takut atau cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya orang, kenapa melakukan ini? Memberikan makan syaitan, memberikan makan roh. Kan biasanya ada orang memberi makan roh, memberi minum roh. Kalau enggak, maka nanti bisa kena bala. Biasa begitu. Ini kemudian apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Annal quwwata lillahi jami'a. Kekuatan di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti apa? Kita yakin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa nanti di hari kiamat, ya, bahwa walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Di akhir kelak siksanya itu sangat pedih. Siksanya sangat pedih. Nah, bagaimana kondisi? Ternyata orang yang disembah, manusia yang disembah, yang diagungkan, yang diikuti, kemudian roh-roh yang disembah, berhala-berhala yang disembah, di akhirat kelak mereka berlepas diri. Mereka berlepas diri. Ayat selanjutnya itu 166. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ingatlah tabarra'a, ketika apa?
tabarru'ah, berlepas diri. Alladzina tubi'u minalladzina tabau. Orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Antara yang ikut dan yang diikuti, yang memimpin dan yang dipimpin. Pemimpinnya berlepas diri dari yang dipimpin, ya kan? Ketuanya berlepas diri dari yang dipimpinnya. Ya, penguasa berlepas diri dari masyarakatnya, rakyatnya. Wara'aul azab, dan mereka apa? Melihat azab pada saat itu. Ketika mereka melihat azab di hari kiamat, mereka berlepas diri, tak mau mengakui. Padahal di dunia ini banyak apa? Dia mengarahkan kekufuran, mengarahkan kemaksiatan, kemudian diikuti. Lalu kemudian apa? Mereka berlepas diri. Yang diikuti itu berlepas diri. Maka hati-hati kita. Diingatkan oleh ayat Al-Quranul Karim. Wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka benar-benar memutus, ya, tidak mau menolong. Maka hati-hati juga. Kalau kita bagaimana kemudian apa? Jangan sampai kita nanti terjerumus seperti yang Allah gambarkan dalam surah Qasas ayat 63. Silakan Bapak Ibu dibuka surah Al-Qasas ayat 63. Al-Qasas 63. 63. Al-Qasas 63. Ya, sudah dapat? Al-Qasas 63. Nah, ini penting ya. Nah, ini silakan kalau bisa ada apa? Dapat semuanya ayatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ya kepemimpinan. 62 63. Ya kan? 6 gimana, Bu? 28. Oh, 28. Juz 20, Bu. Ya. Juz 20. Surah yang ke-28. Halamannya kalau apa namanya mushaf Madinah itu halaman 393. 393. Sudah dapat? Ya. Wa yauma yunadihim. Nah, dan ingatlah di waktu Allah menyeru mereka. Fayaqul, mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aina syurakai? Di mana sekutu-sekutuku? Nah, ini yang dulu waktu di dunia kata Allah, engkau menyekutukanku dengan sesembahan dari makhluk-makhluknya yang kemudian diyakini ada kekuatan selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Di mana yang kalian sembah itu? Allazi kuntum tas'umun, yang ketika kalian katakan, kalian sampaikan ke orang lain sehingga orang lain menjadi sesat. Di mana sekutu-sekutu itu? Nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah pada selain Allah, ya, ada yang menyembah manusia juga. Ya kan? Ada yang mengikuti apa saja keinginan manusia. Walaupun dia bertentangan dengan ya, dengan keimanan.
Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qala alladzina haqqa 'alaihimul qaul. Berkatalah orang-orang yang telah diberikan ketetapan hukum pada mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, haula'il ladzina aghwainahum kama ghawaina. Wahai Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Mereka ini semuanya ya Allah, ya, orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Ini nanti di hari kiamat ini dikumpulkan semua orang, pemimpin dan yang dipimpin, pemimpin masyarakat, para penguasa, kalau bisa baca ayat ini, maka bisa berhati-hati. Semua kita calon-calon, ya, pemimpin masa depan, insya Allah, dikumpulkan semua mereka. Siapa yang loyalnya kepada manusia, bukan kepada aku, kata Allah. Nah, kami ini sudah sesat ya Allah, dan mereka inilah yang saya sesatkan ya Allah. Kan gitu ya. Tabarra'na ilaik. Maka kemudian apa? Pemimpinnya itu mengatakan, kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada Engkau ya Allah. Hari ini kata mereka ini di hari kiamat, kami hanya tunduk kepada Engkau ya Allah. Kami lepas diri dari mereka. Salah mereka. Kenapa mereka ikut kami ketika di dunia? Kan gitu ya. Salah mereka. Kenapa mereka ikut? Kata mereka, kenapa kamu ngajak kami? Kan gitu kan. Nah, ini. Maka nu iyana ya'budun, kami berlepas diri ya dari mereka, dari apa yang mereka sembah. Kan biasanya ada orang ngajak, maka hati-hati mengajak orang lain supaya maksiat, ngajak orang lain supaya kufur, ya, supaya kufur dia, maka berhati-hati. Maka kemudian apa? Dikatakan kepada mereka, wakila, dikatakan kepada mereka, ud'u syuraka'akum, mintalah kalian kepada sekutu-sekutu kalian. Fada'auhum, kemudian mereka didatangkanlah sesembahan-sesembahan mereka itu. Fada'auhum falam yastajibu lahum, mereka akhirnya minta, tolong kami, tolong kami. Tak bisa. Maka ini kecintaan sangat luar biasa, hati-hati. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini juga oleh generasi muda masyarakat Islam, berhati-hati. Salah satu contoh misalnya, kecenderungan sekarang ini suka dengan apa? Artis Korea. Wah, ini kan K-pop. Itu hubbannya itu kahubbillah. Salat enggak muslim. Salat enggak, tapi kalau itu datangnya, dia datang misalnya ke Indonesia, berapapun tiket yang dibeli. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Pertanyaannya, apakah mereka nanti akan bisa memberi syafaat? Memberi syafaat di alam kubur, di hari kiamat, menyelamatkan. Nanti dikumpulkan tuh. Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan dikumpulkan
ya, bersama orang yang dia cintai di hari kiamat. Akan kumpulkan. Kalian dulu ngefansnya sama siapa? Malah maksiat, artis LGBT misalnya. Ngefans dia. Ya, panggil. Kata mereka, kami berlepas tangan, kami cuma konser aja. Kenapa mereka ikut? Ya kan? Kemudian ini dikumpulkan, mintalah kepada mereka, kata. Kemudian falam yastajibu lahum, mereka tak bisa ya memberikan keinginannya. Wa ra'aul azab, pada saat itu diperlihatkanlah azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau annahum kanu yahtadun, ya, mereka itu berkeinginan seandainya dulu ketika di dunia mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingatlah di hari waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada mereka, ya, ketika ditanya, ketika disampaikan oleh para nabi dan rasul, apa jawaban? Ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam, atau oleh para pewaris Rasulullah SAW agar masuk ke dalam Islam, apa yang engkau jawab? Tak ada. Atau jawab sami'na wa ata'na. Kalau kita jawab sami'na wa ata'na, selamat. Maka nanti di hari kiamat, di alam barzakh pun itu ditanya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu yang engkau cintai, yang engkau sembah, yang engkau, ya kan, ya, agungkan, itu siapa? Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Kan itu kan? Siapa nabi? Itu yang ditanya. Hal dasar. Yang engkau ikuti nabi atau bukan? Atau manusia dalam kesesatan? Maka kemudian ini sangat luar biasa. Maka pada saat itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab mengatakan, surah Al-Ahzab ayat 67 sampai 68, atau 66. Surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68, halaman 427. Halaman 427. Ayat 66 sampai 68. Ya. Sudah dapat? Surah yang ke-33. Sudah dapat. Ini lebih dahsyat lagi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, di mana wajah mereka dibolak-balik dalam api neraka. Wajahnya dibolak-balik. Itu kalau kita masak kambing, kepala kambing, bolak-balik supaya ini kan. Ini kalau masak kepala kambing, kepalanya bolak-balik tuh supaya matang. Ini di api neraka. Bukan di wajan. Dia api neraka dibolak-balik. Yaqulun, lalu mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya Allah, kenapa dulu ketika di dunia ini tak taat kepada Allah dan Rasulnya? Itu penyesalan digambarkan dalam ayat Quran, penyesalannya. Ya laitana, ya Allah, kenapa ya Allah, nyesal banget nih.
Kenapa tidak taat kepada Allah dan Rasul? Wa qalu, mereka juga mengatakan penyesalannya. Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Itu luar biasa. Maka hati-hati, para pemimpin berhati-hati, jangan sampai menyesatkan rakyat, menyesatkan manusia, menyesatkan orang lain. Karena masif ini, bisa masif. Kalau cuma satu orang ngajak satu orang, tapi kalau pemimpin biasanya dengan kebijakan. Bisa, maka hati-hati jangan sampai kebijakan, perintah, larangan itu kemudian mengandung maksiat. Mereka kemudian disiksa nih, dibolak-balik wajahnya. Ini salah satu siksa yang digambarkan oleh Allah. Penyesalan mereka kenapa waktu di dunia dulu tak taat pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kenapa kami ini taat kepada para pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Akhirnya mereka menyesatkan kami. Inilah hasilnya. Inilah hasil. Maka kemudian mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim di'faini minal azab. Ya Allah, berikan siksa 2 kali lipat pada pemimpin dan pembesar-pembesar kami ketika di dunia itu, ya Allah. Wal anhum la'nan kabira, laknat mereka dengan laknat yang paling besar, ya Allah. Itu disumpah serapahi di hari kiamat itu dengan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka berbahaya betul. Menyesatkan orang. Ya. Karena kalau satu maka sangat berbahaya ketika ngajak orang lain keburukan. Ngajak orang lain keburukan nih. Kalau satu orang itu berarti nanti hanya yang nuntut dia satu orang aja. Tapi kalau yang diajak ini ratusan orang, bahkan jutaan manusia, itu yang nuntut dia. Ya Allah, saya sesat nih gara-gara dia ajak dia nih. Kan biasanya ada ya, ayo minumlah sedikit lah, kan? Minum sedikit, coba aja lo, gitu kan. Ya, mabuk lo sedikit, ya kan? Kemudian apa? Ya kan, ini ada apa? Gadis cantik nih, gini dulu gitu. Ini kemudian diajak, ngajak lagi. Nanti dia nyuntut, ya Allah, masuk neraka dia. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, berikan 2 kali lipat sama orang ngajak saya, ya Allah. Laknat mereka, ya Allah. Nah, ini gambaran bagaimana ternyata tidak mudah untuk taat pada pemimpin, pada manusia. Makanya dalam hadis disebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat kepada manusia selama dia bermaksiat. Ya, tapi kalau tidak bermaksiat taat ya pada pemimpin-pemimpin, pada orang-orang ya yang kemudian mengarahkan kebaikan ya kepada kita. Nah, ini luar biasa, ya kan? Atihim di'faini minal azab. Nah, ini manusia yang disembah. Nanti manusianya berlepas diri, lalu orang yang mengikutinya juga berlepas diri, lalu minta kepada Allah supaya diazab 2 kali lipat. Ada sebagian orang yang kemudian menyembah jin. Ini silakan buka surah Saba ayat 41. Surah Saba ayat
41. Ya. Surahnya yang ke-34. Ayat yang ke-41. Subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinnah aktsaruhum bihim mu'minun. Malaikat-malaikat menjawab, Maha suci Engkau, Engkau pelindung kami ya Allah. Bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Manusia itu ya. Kemudian apa? Ya'budunal jin. Mereka menyembah jin. Ada enggak? Ada. Karena ayat mengatakan ada. Ada manusia yang menyembah jin, ya'budunal jin. Nah, ini menjelaskan ayat 40-nya itu. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ketika pada di padang mahsyar itu mereka dikumpulkan seluruhnya, summa yaqulu lil malaikati. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka ya dahulu ini menyembah malaikat, menyembah kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu subhanak, Maha suci Anda ya Allah. Tak ada di antara mereka yang menyembah kami, menyembah malaikat. Anta waliyuna min dunihim, Engkaulah Tuhan kami. Bal kanu ya'buduna jinnah. Tapi manusia itu menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, kebanyakan mereka beriman pada jin itu. Kan sekarang ini banyak juga. Hati-hati juga. Kita yakin betul dengan jin. Wah, jin ini bisa memberikan kekayaan. Jin ini bisa menaikkan pangkat, bisa menolak mudarat, ya kan? Bahkan apa? Ya, percaya dengan jin, bahwa jin ini bisa menghidupkan dan mematikan. Maka hati-hati ini. Mu'aksaruhum bi mu'min, kebanyakan manusia itu, kata malaikat, banyak yang tertipu. Mereka kemudian beriman pada jin. Fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wa la dharra wa naqulu lil ladzina zalamu zuqu 'adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Ayat 42-nya. Fal yauma, pada hari ini, kata Allah, sebagian kalian tidak punya kuasa untuk memberikan kemanfaatan atau kemudaratan. Wa naqul, kemudian kami katakan kepada lilladzina zalamu, kepada orang-orang zalim, zuqu azaban nar, rasakan oleh kalian siksa azab api neraka, allati kuntum biha tukadzibun, yang kalian dustakan kepada yang ketika kalian dustakan ketika di dunia. Nah, ini juga sama. Jin pun berlepas diri juga. Ya kan? Ya kan? Berlepas diri juga dari manusia. Nah, ini maka sangat luar biasa. Ya. Kemudian innamat takhattum, silakan buka surah Al-Ankabut ayat 25. Al-Ankabut ayat 25. Ini masih proses apa? Tadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Silakan buka surah Al-Ankabut ayat 25. Innamat takhattum min dunillahi awsana. Ini jelas. Maka ayat ini juga membantah semua agama itu sama. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah min dunillah, selain daripada Allah. Innamat takhattum min dunillahi awsana. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah.
mawaddata bainikum fil hayatid dunya, untuk menciptakan apa? Perasaan kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan dunia ini. Tertipu dengan apa? Berhala-berhala. Tertipu dengan patung-patung. Summa yaumal qiyamati, kemudian pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din, sebagian kalian mengingkari sebagian yang lain. Bertengkar itu di hari kiamat. Wa yal'anu ba'dukum ba'do, dan saling melaknat antara satu dengan lainnya. Ya, Al-Ankabut ayat 25. Di mana orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Mereka ini saling bertengkar dengan orang yang mengajaknya, dengan orang yang diajaknya, dengan berhala-berhalanya. Saling laknat. Ini gara-gara ente kan gitu kan. Ini juga ente kan gitu. Ente itu wa ma'wakumun nar, tempat tinggal mereka adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, mereka itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Ya kan? Ini sangat luar biasa. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kecintaan kita ini hanya kepada Allah. Loyalitas kita ini hanya kepada Allah. Nah, biasanya banyak orang mengorbankan Tuhannya, mengorbankan keimanannya untuk urusan dunia. Maka ini hati-hati. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba tadi Saba lagi ayat 31 sampai 33 digambarkan. Kenapa Allah banyak menggambarkan di antara ini hikmahnya? Supaya nanti tak ada alasan lagi manusia kemudian mengatakan kami ikut ini karena tidak tahu. Nah, sekarang sudah tahu. Dalam Al-Quran disebutkan, walau tara idz zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum li ba'dinil qaul yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Alangkah hebatnya kalau kamu lihat orang yang sombong. Nah, para pengikutnya ini orang-orang lemah mengatakan, laula antum lakunna mu'minin, kalau tidak karena kalian tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini gara-gara ente nih, ya kan? Kalau bukan ente yang ada ngajakin kami, pastilah kami beriman. Betul nggak? Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu, dijawab orang yang ngajak itu kepada orang yang diajak. Anahnu sadarnakum anil huda ba'da ijja'akum bal kuntum bal kuntum mujrimin. Nah, orang-orang yang menyombongkan diri ini berkata kepada orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangi kalian dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepada kalian? Tidak. Ya kan? Bukan kami. Dia melepas diri. Lepas diri dia. Wah, bukan kaya. Ente sendiri yang salah, kenapa ikut? Gitu. Ya kan? Gitu. Bahkan ada di akhirat kelak, orang yang masuk neraka itu yang disalahkan adalah setan. Ini gara-gara setan. Di dunia pun banyak juga. Ini gara-gara setan nih. Nanti digambarkan
buka surah Ibrahim ayat 22. Surah Ibrahim. Nanti juga setan berlepas diri juga. Surah Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru inna wa'dakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Dan katakanlah setan, dan berkatalah setan, ya, ketika dihisab atau setelah selesai hisab di padang mahsyar kelak, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekadar aku menyeru kalian. Saya cuma ngajak aja, kata setan. Lalu kalian mematuhi bisikan seruanku, kata dia, kata setan tuh. Saya cuma ngajak aja, kata setan, membisikkan, mengarahkan. Ya kalian sendiri yang patuh. Maka pada sebab itu, kata setan, jangan kalian fala talumuni, jangan mencerca saya, jangan hina saya. Ini bayangkan setan nih di akhirat nih, karena kita yang selalu menyalahkan setan. Kata setan, jangan celah saya, celalah diri kalian sendiri. Kenapa ikut seruan saya? Kata setan nih. Sekali-kali, ya, setan, aku, kata setan, tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun tidak akan bisa menolongku, kata setan. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Gitu, maka hati-hati kita. Ini langkah-langkah setan ini banyak juga. Jangan sampai kemudian apa? Kita kemudian nanti di akhir ini setan. Kata setan, dia membela dirinya juga. Wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan beberapa ayat yang kita kaji ini bisa memberikan penyemangat bagi kita semuanya, ya, untuk senantiasa meningkatkan iman kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, ya, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk, apalagi kepada artis yang lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka ini berlepas diri juga. Ngefannya kan, oven begitu. Apa pakaiannya, gayanya, rambutnya, macam-macam. Mereka juga akan melepas diri, dan mereka mengatakan, ini juga, ya, bukan salah saya, kenapa kalian ikut kami, kan gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Silahkan, ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu perlunya dalam tadi. Saya tanyakan kepada apa yang menyebabkan iman manusia itu bisa bertambah, bisa berkurang, dan apa itu wajar? Yang kedua, bagaimana caranya kita menjaga agar iman tetap kuat dan kokoh serta stabil dalam hati kita, dan dikatakan iman itu sempurna. Mohon pandangan dan pencerahan yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, al-iman wa yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Yazidu bit ta'ah, dia bertambah karena ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia berkurang karena maksiat yang dilakukan. Dalam hal ini, maka apakah wajar manusia itu turun imannya? Sangat wajar, karena manusia. Karena manusia, maka wajar. Ya,
Jangankan kita, sahabat Nabi juga merasakan itu, imannya turun. Maka ada redaksi hadis, ya, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam, manusia, kita semuanya berpotensi melakukan salah, berpotensi melakukan maksiat. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Jalan keluarnya adalah orang yang paling terbaik di antara manusia itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman turun, ya wajar-wajar saja turun. Ya kan? Karena bukan malaikat. Kalau strong terus itu adalah malaikat. Dia ada kalanya turun. Nah, ketika turun, nah, memuhasabah dirinya dan langsung kemudian banyak beristighfar kepada Allah. Nah, dan lebih baik kalau turunnya itu sebenarnya tidak terjun payung, turunnya kebablasan. Bagusnya itu begini, dia turun, naik, dia naik, turun sedikit, naik, turun, naik, turun, terus gitu. Ya, bukan begini, turun ini. Tak ada peningkatan sama sekali. Apalagi turunnya begini, ke bawah. Yang normal itu adalah dia naik, turun. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Terus naik, turun. Ya ke atas. Ada yang iman orang itu naik, yaitu flat dia. Nah. Ada yang awalnya naik, malah begini. Naik sedikit, turun banyak. Naik sedikit, turun banyak. Nah, maka itu tidak normal. Yang normal itu paling tidak dia naik, turun. Turunnya sedikit. Ya kan? Naik lagi, turun sedikit. Nambah lagi, turunnya sedikit. Begitu. Nah, ini insya Allah bagaimana caranya? Di antaranya dia adalah mujalasah dengan orang-orang soleh. Ya kan? Sering menghadiri majlis ilmu, majlis ta'lim. Ya, melakukan aktivitas ibadah, ya kan, kebaikan-kebaikan, ya kan, insya Allah itu akan meningkatkan iman kita, termasuk adalah tilawatil Qur'anil Karim. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana tidak percaya akan kebesaran Allah dalam Al-Quran, misalnya yang pernah kita temui, yaitu tidak mengikuti betul-betul sehingga mereka menikah, atau contoh yang lain salah katakan dan susah atau tidak, atau kemana dia karena dia kamu bisa dapat bekerja atau bisa memberi materi. Dari contoh tersebut, di sini apakah kelihatan bahwa tambang itu menjadi seorang ukur atau syirik, atau menjadi syirik besar atau syirik kecil? Lalu bagaimana untuk memikirkan hal tersebut? Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hubungan kita dengan manusia dengan Allah ini sangat berbeda. Kalau dengan Allah totalitas 100%. Kecintaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Kepada manusia, manusia itu bagian dari asbab saja. Makhluknya itu adalah bagian asbab yang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita sakit, kemudian kita datang ke dokter. Iya kan? Kita datang ke dokter. Lalu dokter ini menyampaikan diagnosa penyakit kamu ini. Ada obatnya, obatnya ini nah, diminum 3 kali 1. Nah, kemudian kita beli obatnya, kita ngikuti petunjuk dokter. Kira-kira syirik enggak? Ya, ini tidak termasuk syirik. Karena ini bagian dari asbab, mengambil asbab.
Maka kemudian Allah mengatakan fa'at ba'asababa, ambil asbab itu. Di situ ada ikhtiar manusia. Itu ada ikhtiar manusia. Keyakinan kita, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter, obat ini adalah sarana ya untuk kesembuhan kita, yang kemudian legal itu disunnahkan kita untuk berobat. Ya, fatadawau. Rasulullah mengatakan kalau sakit berobat. Wala tatadawau bil haram, tapi jangan berobat dengan yang haram atau jalannya jalan yang haram. Selama tidak meyakini, kecuali begini, ini bisa masuk pada kesyirikan. Ya, dokter itu telah menghidupkan saya. Gara-gara dokter itu saya hidup. Wah, itu bahaya tuh. Kemudian ungkapan, kalau kita mau mengungkapkan yang bagus, alhamdulillah. Selalu ketika kita minum obat atau ke dokter, lalu kemudian kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyembuhkan kami melalui asbab obat ini. Ya kan, melalui asbab obat ini, melalui asbab dari dokter ini, saya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terkadang ada yang keceplosan juga ya. Iya kan? Gara-gara dokter itu saya masih bisa bertahan hidup ini. itu kayak kadang itu. Pada hakikatnya dokter tak bisa juga, itu hanya asbab saja. Itu hanya asbab. Nah, begitu juga dengan yang lain-lain. Ya, itu asbab. Seperti misalnya kita ini makan, minum, itu karena asbab saja. Supaya kita bisa bertahan, itu asbab. Karena hakikatnya orang tak makan, tak minum, bisa hidup juga. Contohnya Ashabul Kahfi, tidak makan, tidak minum, ribuan tahun, bisa hidup. Misalnya masalah sakit, itu juga meninggal dunia. Kan ini, kalau makan ini, gizinya ini, maka akan sehat. Itu asbab saja. Tetap saja kalau misalnya ini sudah ajalnya, mau makan apapun yang terbaik makanan tetap. Karena sebenarnya bukan itu yang membuat kita ini sehat sebenarnya. Hakikatnya membuat kita sehat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada asbabnya. Tidak juga mau sehat minum racun, itu juga tidak mengambil asbab yang ini sesuai gitu, yang sudah merupakan sunatullahnya. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara syariat Islam dengan tradisi itu apakah ada perbedaan? Syariat Islam dengan tradisi. Iya. Iya. Assalamualaikum. Prinsip dalam fikih Islam ada tradisi. Pertama, ada 3 bentuk tradisi masyarakat. Pertama, tradisi yang bertentangan dengan Islam. Secara prinsip bertentangan dengan akidah dan ibadah. Maka ini haram dilakukan oleh masyarakat muslim. Contohnya, memberi sesajen pada patung. Ya kan? Ini tradisi. Ini tradisi pada Islam. Haram, bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kedua, ada tradisi yang datang dari Islam. Maka kita mesti tradisi memberi hadiah, ngantar makan tetangga. Itu kan ini tradisi-tradisi. Tradisi berkumpul, itu juga tradisi. Itu dari Islam. Silaturahim, itu kan tradisi dari Islam. Maka hukumnya disyariatkan. Bahkan bisa ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang ketiga, tradisi
yang tidak datang dari Islam juga tidak bertentangan dengan Islam. Dalam hal ini hukumnya mubah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Contohnya apa? Ya banyak contohnya. Tradisi berpakaian, ya kan, tradisi berpakaian. Tak ada ketentuan khusus. Mau pakai batik kah, mau pakai sarung kah, itu kan. Nah, kemudian di antaranya kumpul-kumpul musyawarah, ya, adanya kesepakatan apa namanya, tradisi apa lagi? Wa halal. Apa saja sarana untuk ya menuju pada kehalalan, pada ketaatan, maka hukumnya halal dan hukumnya disyariatkan. Itu ya. Itu terkait dengan apa standar dari syariat dan budaya, tradisi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.